Baik-baik saja, bukan? Udah siap untuk belajar? Hari ini kita belajar bahasa Indonesia masih bersama Teacher Nina. Materi kita hari ini sedikit berbeda dengan materi sebelumnya. Tapi Teacher yakin anak-anak teacher pasti sangat menyukainya. Ada yang bermimpi jadi reporter? Nah, di materi ini kita akan mengasah kemampuan Ananda untuk menulis dan membacakan teks berita. Karena materi kita hari ini adalah menulis dan membacakan teks berita. Kamu pasti pernah kan mendengar dan membaca teks berita? Tapi pernah nggak menulis dan membacakan sendiri teks beritanya? Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis teks berita dan membacakan sendiri berita yang kamu bikin. Oke Ananda, sekarang kita akan bahas materi pertama tentang menulis teks berita. Dalam menulis teks berita ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan sumber berita. Artinya kita harus tahu dulu apakah suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau telah terjadi. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Nah, berarti kita mencari narasumber tentang suatu peristiwa yang telah terjadi. Yang ketiga, mencatat informasi penting. Informasi penting di sini dimaksud adalah unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Keempat, mengembangkan 5W1H menjadi berita utuh. Nah, kita bisa menambah bahasa kita agar yang informasi 5W1H itu menjadi satu berita utuh dengan bentuk piramida terbalik, yaitu informasi dari urutan yang sangat penting, penting sampai tidak penting. Dan yang terakhir, menyunting teks berita. Nah, di sini kita harus memperbaiki apakah berita kita itu strukturnya sudah benar dan penggunaan bahasanya sudah benar. Sekarang, coba perhatikan contoh teks berita berikut ini. Materi kedua yaitu membacakan teks berita. Dalam membacakan teks berita, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu intonasi. Intonasi itu artinya penekanan kata. Jadi ada beberapa kata yang ketika kita ucapkan mungkin penekanannya harus kita sedikit keraskan atau kita lembutkan. Yang kedua, artikulasi. Artikulasi itu pelafalan kata. Artinya kata-kata yang kita ucapkan atau kalimat kita ucapkan jelas terdengar. Yang ketiga, mimik, yaitu ekspresi wajah. Nah, bagaimana ekspresi wajah kita ketika membacakan sebuah berita? Karena beda-beda berita, ekspresi wajah yang kita berikan juga akan berbeda. Yang keempat, kinesik atau gestur. Artinya adalah gerak tubuh. Nah, ketika kita membacakan berita, bagaimana kontak mata, isyarat, dan sikap tubuh kita?
Yang pasti itu harus sesuai dengan berita yang disampaikan. Oke, berikut ini adalah video teacher membacakan teks berita. Simak baik ya. Selamat malam, berita terkini bersama saya Nina Novena. Berita selengkapnya. 4 metode sekolah di Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan ada 4 metode yang bisa diterapkan selama pandemi COVID-19 di sekolah-sekolah di kawasan Sumatera Barat mulai tahun ajaran baru Senin 13 Juli 2020 lalu. Penerapan ini dilakukan mengingat masih banyaknya kawasan di Sumatera Barat yang berada pada zona orange dan kuning COVID-19. 4 metode yang dimaksud adalah tatap muka langsung, tatap maya atau daring, campuran tatap muka dan tatap maya, dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring. Gubernur Sumatera Barat mengatakan bahwa sekolah yang berada pada zona hijau boleh melakukan tatap muka langsung dengan skenario tatanan normal baru. Dan boleh juga menggunakan campuran antara tatap muka dan tatap maya atau daring. Sementara sekolah yang berada pada zona orange atau kuning menggunakan metode tatap maya atau daring atau bisa juga PJJ luring bagi daerah yang tidak ada sinyal internet atau handphone. PJJ luring yakni para siswa mengambil dokumen tugas ke sekolah, mengerjakannya di rumah, dan kembalikan ke sekolah. Demikian info terkini, sampai jumpa. Oke Anda, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Teacher berharap Anda bisa memahaminya dan mengerjakan semua tugas yang Teacher berikan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun belajarnya di rumah saja. Sampai jumpa, assalamualaikum dan dadah.